Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di Avandi M Channel ya. Oke, kali ini saya ingin membahas masalah defisiensi ya. Defisiensi terutama untuk tanaman melon ya teman-teman ya. Karena banyak di grup WA itu, grup WA alumni yang ikut pelatihan AB Mix atau budidaya ya. Ada yang kirim-kirim gambar daun. Ini daunnya kenapa Pak Avandi? Daunnya kenapa? Ini kok daunnya begini, daunnya begitu ya. Jelasin ini, kita jelasin. Nanti seminggu lagi ada lagi yang lain, kirim lagi sama. Kadang sama gitu, defisiensi ini. Saya ada yang apal gitu ya, misalkan defisiensi magnesium. Oh ini saya tahu, defisiensi magnesium, defisiensi kalium atau potassium, defisiensi kalsium ya, tahu saya. Jadi saya untuk tanaman melon itu udah tahu lah ya. Gampang gitu ya. Ini, oh ini defisiensi magnesium, oh ini defisiensi kalsium, ini defisiensi kalium ya. Ya gitu teman-teman. Jadi daripada apa namanya saya eh, ngulang-ulang terus dari pertanyaan di grup WA itu lebih baik ya saya bikin gini lah ya. Dan ini juga teman-teman bisa apa namanya yang belum join di kami gitu ya, ikut pelatihan online ya bisa juga mendapat ilmunya mudah-mudahan ya. Dan ini bukan ngajarin ya teman-teman. Ada yang lebih jago lagi ya ngajarin ya. Bahkan yang udah kuliahnya di pertanian ya, master pertanian atau sarjana pertanian itu lebih lebih jago lagi. Tapi kalau anak saya yang udah mau skripsi pertanian, kuliah di Unpad, dia adu sama saya, kalah dia, nyerah dia. Nah ini anak saya kan lagi skripsi ya, mau skripsi. Ini kenapa nih teman? Nggak tahu, lupa lupa gitu. Jadi oke ya, kita mulai. Tapi sebelum kita mulai satu persatu ya, kita harus tahu dulu nih. Ada yang namanya mobile, unsur hara yang mobile dan immobile. Ya. Bergerak dan tidak bergerak. Kita lihat dulu ya teman-teman. Eh, nah ini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu. Ini tuh tahu dulu ini. Karena sebelum ke sana, nanti teman-teman ini harus tahu dulu. Yang pertama mobile, bergerak ya. Kayak handphone ya. Handphone kan mobile handphone ya. Ya bergerak, bisa dipakai-pakai. Bisa pindah-pindah kemana-mana ya. Bisa dibawa lah. Nah ini kalau dia unsur hara bergerak, dia bisa bergerak dari satu bagian tanaman lain ke bagian lain. Dari daun ke jaringan daun, jaringan yang lebih tua ke jaringan yang lebih muda ya. Pokoknya dari daun tua ke daun muda lah bisa gitu ya. Bergerak ya. Tapi nggak bisa dari melon satu ke melon dua ya nggak bisa ya. Pokoknya di satu pohon itu, daun tua ke daun muda. Dia bisa bergerak dia. Nah, sebaliknya kalau immobile itu tidak bergerak teman-teman. Kayak nggak bergerak, nggak bisa bergerak. Di situ aja teman-teman yang bergerak. Tapi beda sama kalsium. Kalsium juga maksudnya dia kalau udah di situ dia nggak, kalau dia udah di situ dia nggak bisa bergerak lagi, tetap tidak bisa pindah. Jadi tetap dari bawah diambil, dari akar dia naik ke atas misalnya ke daun ya. Tapi dari daun itu, dari jaringan itu nggak bisa lagi pindah gitu, maksudnya gitu ya. Ya. Kalau yang mobile dia bisa teman-teman, masih dari akar ke daun misalkan ya. Dia di daun, dari daunnya tuh ada magnesiumnya gitu ya misalnya. Tapi ketika yang muda butuh, dari bawah susah dia akan bisa bergerak ke atas gitu, bantu ya yang muda-muda. Nah, itu bergerak ya. Bager lah, baik dia. Jadi dia ngasih. Sementara dia mengalami kekurangan, dia ngasih yang muda, dia mengalami kekurangan gitu. Nah, itu ya, ingat ya teman-teman ya. Bergerak dan tidak bergerak. Nah, yang bergerak ini, teman, kalau dia mengalami kekurangan ya, unsur hara, yang kena itu bagian bawah dulu, bagian bawah. Atau selain pucuk, selain bagian di pucuk di atas, pokoknya yang kena bagian bawah. Nanti ada yang paling bawah, ada yang di tengah-tengah gitu ya. Ada yang ngacak, bisa di bawah, bisa di tengah gitu ya. Gitu. Pokoknya dia kalau kena defisiensi, dia dulu, yang tua dulu, daun tua. Karunya yang tua itu. Tapi kalau yang tidak bergerak, pasti di atas. Daun muda, pasti di atas dia. Di atas, ya. Pasti di atas. Jadi teman-teman harus tahu lah, oh, ini di atas. Oh berarti dia bergerak. Oh ini enggak di atas gitu ya. Bukan di daun muda, berarti dia yang bergerak. Yang tadi yang di atas tidak bergerak. Udah gitu aja. Nah, sekarang contohnya apa? Yang bergerak itu NPK, NPK, magnesium, Cl, dan molibdenum.
NPK pokoknya dia bergerak. Nah ini kalau nggak NP, kalau nggak PK gitu ya, kalau nggak MG gitu ya. Cuma MG itu biasanya paling bawah daun tua. Ya, tapi kalau NPK dia bisa tua, bisa di tengah-tengah gitu ya. Ya, kalau yang si magnesium tuh di bawah ya, daun tua, ya. Di melon ya khususnya ya. Nah, kalau misalkan nitrogen nggak di bawah ya, dia agak-agak di itu, ya. Di bawah. Kalau magnesium pasti di bawah ya, bawah pisan gitu ya. Nah, kalau yang tidak bergerak itu keluar kalsium, boron, ya, besi, ya, mangan, sulfur, ya. Kurang kalsium misalkan ya, si apa namanya buahnya blossom and rot ya, atau busuk di pangkal buahnya di bawahnya bekas bunga tanaman melon ya, atau semangka, atau tomat juga sama gitu ya. Itu kalsium teman-teman ya pertamanya. Atau pecah, pecah ketika dia apa namanya buahnya pecah ketika saat pembentukan jaring. Bukan pecah sih sebenarnya. Pecah itu beda ya. Ya bisa pecah juga ya. Pecah. Crack lah ya. Crack. Gitu ya. Atau bunganya gugur gitu ya. Bisa juga ya. Itu kekurangan kalsium teman-teman. Salah satunya ya. Salah satunya. Nah, kita tahu. Oh iya, iya. Berarti ini nggak mungkin belasan rot tuh nitrogen. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kekurangan boron nggak mungkin itu. Karena beberapa liter itu kalsium ya. Yang lain sih tambahan. Perbedaan cuaca, perbedaan suhu malam dan siang itu mah bisa juga faktor-faktornya yang lain ya, teman-teman. Itu ya. Itu ingat ya, teman-teman ya. Pokoknya bergerak bagian bawah ya, tengah sampai bawah ya. Tidak bergerak atas-atas ya. Gitu ya, teman-teman. Itu penting, penting itu. Nah, kayak itu. Kemudian kita juga harus tahu bahasa-bahasa ini ya, defisiensi itu ya, misalnya klorosis, klorosis intervenal, nekrosis apa itu? Ini supaya kita tahu walaupun kita nggak sekolah di pertanian ya, tapi kita kan mau bergerak di permelonan, jadi kita tahu dulu lah klorosis apa itu klorosis ya. Kita bahas dulu ya sedikit ya. Nah, klorosis itu adalah tanaman kehilangan warna hijaunya. Pokoknya dia nggak hijau lagi, kuning, entah memutih, entah pucat lah. Tidak klorofilnya itu kehilangan gitu. Jadi dia nggak hijau lagi, kayak pucat segala macam. Kuning lah pokoknya ya. Nah, disebut klorosis, klorofil klorosis. Contohnya nitrogen pasti dia kuning ya. Besi, besi juga ada kuningnya juga, magnesium kuning juga, sulfur ada kuningnya juga. Pokoknya kalau itu kuning ya. Ya, kuning. Nanti kita lihat nitrogen di mana? Nitrogen bukan di atas. Besi di mana? Besi di atas. Magnesium di bawah. Sulfur di mana? Sulfur di atas. Gitu ya, teman-teman ya. Gampang ya, jadi gampang nih teman-teman. Jadi jangan pusing-pusing lah. Kemudian klorosis. Klorosis sudah ya tadi ya. Pokoknya dia kuning klorosis. Nah sekarang klorosis intervenal. Apalagi nih klorosis intervenal. Klorosis intervenal itu dia kuning tapi si urat daunnya atau tulang daunnya itu hijau teman-teman. Jadi tulang daunnya hijau, di antara tulang daun itu kuning, tak memutih, tak apa gitu ya. Tapi belum mati, jaringannya belum mati. Itu klorosis ya. Ya. Jadi pokoknya di sela nih, contohnya ini daunnya kuning, ini tulangnya hijau-hijau, tapi dia kuning, memutih, ini memutih, ada kuningnya pucat gitu ya. Nah, itu klorosis intervenal ya. Nah, ada ciri-ciri tersendiri ya. Nah, jadi ciri khasnya itu memang daunnya hijau. Urat daunnya hijau kok daun sih. Urat daunnya hijau dan diantaranya itu diantara urat daun itu daunnya kuningnya. Ada yang di daun muda, ada yang di daun tua ya. Pokoknya bisa terjadi. Nah, kalau di daun tua itu magnesium nanti teman-teman. Pokoknya magnesium. Besi, pokoknya daun muda ya. Gitu ya. Kalau mangan dan zinc itu ya dia ada polanya gitu. Bisa ada bercak-bercaknya juga ya. Ya, bercak-bercak berarti bisa mangan bisa zinc ya. Tadi tuh ada yang ngirim sama saya tuh apa namanya? Warna kuning ya. Jadi dia baru nanam 2 hari ya teman-teman ya. Di polybag ya, kokopit. Pak Fandi ini kenapa kok katiledonnya kuning ya? Kuning banget gitu. Waduh, saya nggak kasih gambarnya ya. Saya tanya aja,
Gimana pencucian taninnya, zat taninnya? Oh sudah bersih Pak Wandi, sudah bersih zat tanin. Oke. Karena kalau nggak bener tuh, nggak beres itu nyucinya, nanti bisa-bisa zat taninnya masih banyak, tanam jadi terhambat itu pertumbuhannya ya. Karena dia ada mekanisme, jadi si penyerapannya itu dihambat oleh zat tanin itu ya. Kemudian saya tanya lagi, sebelum tanam diisi nggak apa nutrisi? Enggak Pak. Jadi harus tanam baru ngisi. Nah itulah salah satu kesalahannya ya teman-teman. Karena di situ kan ada air ya teman-teman. Air bekas cuci itu di situ di kokopit ya. Kita tanam, kasih misalkan 400 ppm campur sama air ya jadi apa ya? Jadi terencerkan gitu. Jadi cuma 200 dapatnya 200 ppm ya. Jadi kasih double nutrisi. Misalkan EC-nya 2 atau 1500 ppm kasih dulu 2 liter ya biar tercampur dulu sama air yang ada di dalamnya. Baru tanam, baru kasih ppm 800 ppm gitu ya. Biar cepat daunnya bisa lebar ya. Gitu ya teman-teman. Oh iya, jadi saya sarankan waktu itu langsung aja kasih 1000 aja kalau gitu, 1000 ppm. Jadi biar dia sebenarnya saya mau kasih 1200 tapi karena basuh 2 hari nggak berani juga saya takut dia ada keracunan. Tapi nggak bakal keracunan ke sebenarnya karena ada air di situ ya, dia tercampur air. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi klorosis interveinal itu eh, apa namanya daunnya tulang daunnya hijau tapi di tengah-tengahnya itu eh, dia pucat atau kuningnya gitu ya. Ada juga yang kemarin yang ngirim ke saya juga seperti ini tadi. Dan saya bilang itu magnesium ya, karena dia di bawah daun tua ya. Gitu ya teman-teman. Tadi klorosis interpenal ya. Sekarang nekrosis. Nah, nekrosis ini apa? Nekrosis ini teman-teman bukan kuning lagi teman-teman, tapi dia cenderung langsung mati itu teman-teman. Mati ya. Jadi kematian sel ya. Jadi nggak kuning lagi. Nah. Kalau dia kekurangan itu dia ya kuning langsung mati gitu teman-teman. Mati ya, langsung selnya mati ya. Biasanya pada daun. Kita ngomong daun lah, nggak usah ngomong buah ya, daun aja. Karena banyak yang nanya itu daun ya, daun. Pak Fandi ini kenapa daunnya? Kenapa? Dia jadi coklat tua atau atau hitam kering rapuh ya teman-teman ya. Ini saya ngambil gambar dari ini sebenarnya ini eh, saya ngambil dari macam-macam ya teman-teman. Dari webnya Yara, webnya sumbernya ya. Dari buku juga saya ada ebook, saya punya ebook ya. Ada juga dari university di luar negeri ya. Jadi saya dapat file gitu ya. Saya dapat dapat file ya. Saya buka, filenya semua tentang pertanian teman-teman. Ada modulnya tuh, modulnya bahasa Inggris, teman, bahasa Inggris. Yang gak usah takut teman-teman bahasa Inggris. Sekarang ada translate ya. Walaupun di web juga ada translate ya. Jadi gitu ya. Teman. Saya baca tuh, baca. Ada juga ada tomat, defisiensi. Nah ini defisiensi di website itu di Yara. Yaraan juga bukan UK ya, tapi Yara Amerika ya. Kalau Yara UK itu nggak melon nggak ada defisiensi. Di situ ada tomat, tapi melon nggak ada. Di Amerika itu ada gitu ya melon ya. Gambar-gambar juga ada foto-fotonya sambil dari situ ya. Nggak ngarang-ngarang gitu ya. ChatGPT juga sama ya. Jadi, tapi saya nggak ChatGPT murni teman-teman ya. Saya ambil dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Nah, ciri khasnya berwarna coklat tua sampai hitam. Jadi coklat-coklat seperti gini teman-teman. Nah, ini nekrosis namanya. Nekrosis ya. Kematian jaringan ya. Biasanya berupa bercak di tepi daun yang kering ya. Jadi seperti kering ya tepi daunnya. Nah, bisa kekurangan K, bisa kekurangan kalsium. Nah, ini kekurangan kalsium itu mati di ujung ujung bunganya ya. Jadi ujung bunganya membesar ini ya. Kemudian kekurangan boron, jaringan mudanya mati, pucuk kering ya. Ini sekilas ya, gitu ya teman-teman. Jadi ada klorosis, klorosis intervenal, nekrosis jaringan mati. Biasanya K nih, kalau K kelihatan sekali teman-teman. K nanti nanti kita lihat ya. Itu ya teman-teman udah ya, itu oke. Jadi klorosis kita udah tahu. Tadi mobile dan immobile udah tahu kita. Jadi jangan salah lagi ya. Ini gambar ini teman-teman lihat, gambar ini ya. Misalkan kalsium besi K, nah nih lihat nih, immobile kalsium atas, besi atas ya. K nggak di atas, tapi dia agak di tengah-tengah, tengah-tengah. Tapi daunnya bukan daun muda ya. Nitrogen juga bukan daun muda ya. Nah, tapi magnesium daun tua sekali gitu ya. Di sini kelihatan daun tua. Oh, fosfor juga daun tua di bawah nih fosfor ya. Mangan ya antara lah ya mangan.
CO2 kita nggak bahas lah ya. Kita mulai dari nitrogen dulu ya, coba nitrogen. Nah, nitrogen tuh gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau dia nanam nitrogen ini, kurang nitrogen dari awalnya seperti kuning lah. Kuningnya kuning bener gitu tuh, kuning semua teman-teman ya. Ya, jadi dia berpindah dari daun tua ke daun muda, jadi daun tuanya kuning duluan. Jadi bukan daun mudanya yang kuning duluan, tapi daun tua ya. Ya kalau dia dari awal sih daunnya kecil ya, pokoknya kalau kurang nitrogen sih ini. Kalau di melon tuh kalau nitrogennya kurang juga daunnya nggak lebar, teman-teman ya. Jadi kalau eh, bikin formula atau resep ya, daunnya jangan daun muda, jangan nitrogen jangan sedikit. Saya udah bandingin. Misalkan teman-teman dari awal kasih 1.000 sama kasih 700 aja ya. Itu daunnya kelihatan beda teman-teman ya. Beda. Daunnya cepat gede nih yang apa namanya? Yang 800 dengan yang misalkan yang 500 lah, 500 lah. 500 sama yang 800. Beda banget daunnya. Daun nitrogen ya. Kelihatan sekali. Kalau nitrogennya sedikit ya daunnya kurang lebar gitu ya. Tapi hati-hati daun nitrogennya banyak dia bisa antagonis sama kalsium. Anti kalsium, kalium ya sama kalium. Nah, seperti inilah daunnya nih. Tapi daunnya bukan bukan di atas. Daunnya udah yang agak tua ya. Bunga lebih mudah gugur ya. Pokoknya kalau kurang nitrogen itu tanaman kurang bagus lah ya. Tapi kalau kita udah nanam misalkan, terus tiba-tiba ada kuning, nah itu nitrogen teman-teman ya. Bisa saja nitrogennya, udah saya kasih nitrogennya Pak Fandi. Bisa saja dia antagonis. Nitrogen tuh antagonis sama nitrogen tuh apa ya? Saya lupa ya. Nitrogen sama antagonis sama nitrogen. Ya nantilah kalau saya jelasin lagi lebih detail ya. Nah, sekarang gini, kalau kita mau koreksi, kalau dia sudah berbunga, itu susah teman-teman. Ya. Kalau udah lewat tahap pembungaan, terjadi kekurangan nitrogen, kita mau perbaiki, udah susah teman-teman. Udah susah di sini dikatakan gitu. Tidak, jadi si buahnya tidak dapat dipulihkan, ya, deformasi pada buah. Jadi buah mengalami masalah, ya. Kalau sudah lewat pembungaan, terus udah mulai setelah polinasi, ada kekurangan nitrogen. Itu masalah gitu ya. Bentar-bentar, yang mendesak nitrogen itu apa ya? Antagonisnya ya. Biar ini biar jelas. Kemarin saya pelatihan gagal teman-teman. Pelatihan apa namanya? Melon 30 ya. Budidaya itu 300.000 nggak ada yang ikut. Waduh, nggak ada yang ikut saya bilang. Ada yang mau ikut nggak jadi. Mana nih nutrisi? Jadi bisa aja nitrogennya ada, tapi karena dia ada antagonis ya. Antagonisnya dengan antagonis itu kalau misalkan dia salah satu unsur hara kebanyakan, maka dia akan mendesak unsur hara yang lain ya. Kemarin tuh ada yang, Pak saya nggak mau ikut pelatihan Pak, saya mau ininya aja Pak, videonya aja. Oh boleh boleh. Iya, tapi bayarnya sama ya, karena yang lain juga kan bayarnya sama. Kenapa 300 teman-teman? Kalau dua peserta aja, saya jalan teman-teman. Kalau satu saya nggak jalan. Itu iklan Facebook aja udah 300.000, 225.000, kadang 300.000 ya. Iklan aja iklan. Kalau nggak iklan saya nggak ada penontonnya teman-teman, nggak ada yang daftar. Iklannya 300.000, 250. Si Zoom-nya itu satu bulan itu 140.000 lah, 150.000 lah satu bulan ya, satu bulan. Zoom-nya bayar. Facebook yang iklan Facebooknya itu yang lebih sama Instagram itu yang lebih mahal ya, 250.000. Nitrogen itu di sini nggak ada, tapi kalau di Argus itu K-nya gede itu nitrogen yang kena ya. Kalau di Argus ya, kalau di Mother Chart itu nggak ada dia. Nitrogen itu nggak ada antagonisnya ya. Tapi kalau di Argus, kalau K-nya ketinggian, ya teman-teman misalnya K ketinggian ya, K-nya tinggi di vegetatif, itu bisa mengganggu nitrogen gitu. Kayak itu ya nitrogen ya teman-teman. Jadi kuning ya, kuning, tapi bukan di ujung ya. Jadi teman-teman, tapi kalau yang masih kecil kuning ya ini nitrogen itu tuh. Semua teman-teman, tulangnya juga ya, tulang daunnya juga. Itu nitrogen ya. Udah jelas ya nitrogen ya teman-teman. NPK, P sekarang P. Nah, fosfor. Nah, fosfor nih teman-teman. Fosfor dia nih, kekurangan fosfor menyebabkan daun mengecil dengan warna hijau tua kusam. Ini nih kalau dari awal ya kurang ya. Nah, perubahan warna ungu. Nah, ini di sini nanti dia kuning warna ungu. Fosfor itu ya teman-teman. Dia kuning nanti warna ungu ya, berubah dia. Warna ungu pada bagian bawah daun tuh.
dan tangkai daun dapat terlihat. Jadi dia kelihatan ada warna ungunya, berubah warna jadi warna ungu. Nah, itu fosfor. Tanaman muda yang terserang sangat parah menunjukkan bercak-bercak kecoklatan dan kemudian daun tua membusuk total. Jadi dia daun tuanya bisa busuk ya, teman-teman. Itu kekurangan fosfor. Jadi fosfor kan fungsinya akar perakaran ya. Kalau di awal-awal itu perakaran, terus nanti pembungaan fungsinya itu ya, pembungaan. Ya. Makanya saat berbunga kekurangan fosfor mengakibatkan gugurnya bunga betina. Jadi bunga betina gugur, teman-teman. Itu fosfor. Jadi sebelum dia mekar, terus itu fosfor, terus dia misalkan kuning, gugur, itu fosfor ya, fosfor sekali lagi ya. Tapi kalau nanti, nah itu juga sama, kalau buahnya itu aneh-aneh, buahnya nggak simetris, itu juga kemungkinan fosfor ya. Batangnya pendek, tipis, buahnya kecil, warna hijaunya kusam hingga perunggu. Jadi hampir-hampir warna perunggu ya. Bentuk buah dapat menjadi tidak beraturan jika kurangan P. Bisa, jadi bisa bentuknya nggak jelas gitu. Itu kurangan fosfor. Nah, fosfor juga hati-hati juga. Dia kekurangan fosfor nih, penyebabnya kecukupan fosfor sangat penting sebelum pembungaan. Jadi sebelum pembungaan tuh fosfor harus benar-benar kita kasih ya, agar kualitasnya bagus ya. Sebelum pembungaan nih baru ya. Berapa sih berapa ppm sih ada nanti pelajarannya ada berapa ppm ya. Nah, kalau si fosfor itu fosfor, wah nggak kena dia teman-teman. Dia nggak ada antagonisnya fosfor itu. Ya, dia nggak ada antagonis. Oh, ini ada nih besi ya. Kalau di ini besi ya. Besi sama kalsium. Nah, kalau dia kalsiumnya tinggi, teman-teman. Kalsiumnya tinggi nih. Ini saya ada ini nanti kita pelajari nih kalau di AB Mix nih, teman-teman. Kalau baca AB Mix ada pelajari nih. Mulder Tapi itu bisa aja cari Mulder browsing aja. Mulder nanti kelihatan tuh seperti gini nih bentuknya ya. Tuh, gini ya, teman-teman. Mulder itu nah fosfor tuh ada kalsium. Nah, kalau dia kalsiumnya kebanyakan, teman-teman kasih kalsium kebanyakan gitu ya, fosfornya keganggu. Ya. Nah, hati-hati ya. Makanya berapa jumlah fosfornya itu memang ada teorinya lah ya. Karena di pelajaran ABMIX itu ada, teman-teman ya. Sebenarnya kalau kekurangan fosfor kita ada banyak pupuknya ya. Bisa MAP ada fosfornya. Bisa MKP, ya, MKP ada fosfornya juga ya. Itu ya teman-teman. Jelas ya teman-teman ya fosfor di mana di daun tua ya. Bisa juga gugur bunga sama bentuk buahnya nggak simetris ya. Fosfor, NPK, sekarang K teman-teman ya. Potasium itu K, kalium ya. Nah, ini teman-teman, gambarnya udah kelihatan nih. Apa? Dia nggak kuning tapi coklat-coklat gini apa namanya teman-teman? Nekrosis ya, mati yang jaringannya mati sih. Dia kuning mati, kuningnya agak menyebar nanti lama-lama lebar gitu teman-teman. Ini kalium gampang lah, bukan daun tua, nih kalau sudah tua begini ya, nanti dia coklat-coklat gini ya. Daun muda bergelombang, ya, daun mudanya bergelombang itu ciri-ciri kira-kira kurang kalium ya. Daun yang lebih tua menunjukkan tepi daun nekrotik, nah, atau disebut juga daun hangus atau daun terbakar. Daunnya saya terbakar Pak, begini. Nah, ini kekurangan K ya, potasium atau kalium. Tapi ada juga yang begini karena dia overdosis ya, overdosis. Bisa juga overdosis apa namanya bisa obat dari insektisida ya bisa juga atau bisa juga kelebihan ppm ya misalkan masih kecil dihajar ppm 200 2000 ppm aduh 2000 ppm masih kecil dihajar 2000 ppm ya nanti bisa seperti ini teman-teman bercak coklat menyebar dari sana ke arah tengah. Jadi dari tepi-tepi ini bercak coklatnya mulai menyebar ke arah tengah. Penyebabnya kekurangan kalium. Ini jelas nih, ciri-cirinya pokoknya hangus tepi ya. Itu kalium. Jadi kalau ada kayak gini lagi, nggak usah tanya-tanya saya lagi, teman-teman udah pinter gitu. Wah ini kalium ya. Nah, melon memiliki kebutuhan kalium yang relatif tinggi, terutama hingga pada awal pematangan buah ya. Ya, jadi pada saat dia pembentukan jaring sampai pematangan buah, dia memang butuh K yang tinggi ya, gitu ya. Jangan sampai dia kekurangan. Oke, jelas ya Kak. NPK kita masuk ke CA ya teman-teman. Nah CA itu ya gambarnya nih teman-teman. Ini saya bukan ngarang-ngarang ya, ini ada di IARA US ya. Ini kehampaan ya. Jadi kalau ada lubang begini, tanaman kita belah, tanaman kita ini
kalsiumnya kurang ya teman-teman. Di tanaman saya pernah nanam seperti ini, itu sweet honey ya, sweet honey kok dalamnya copong gini ya. Mungkin sweet honey itu butuh K yang lebih tinggi ya, saya nggak tahu ya. Blossom and Rot, nah agak busuk di sininya atau kering ya, bundar besar di sini. Ini dia nggak bisa bergerak nih teman-teman ya. Nah, masalah mungkin tidak terlihat sampai setelah panen. Jadi nggak akan kelihatan sampai setelah panen. Oh ternyata ini kekurangan kalsium ya teman-teman. Retak saat jaring ya retak. Nah ini kalsium. Belah dia belah. Walaupun kalau dia sudah besar gini sudah mau matang belah itu ada pengaruh juga dengan jumlah air ya. Memang kalsium juga harus lebih tinggi ya supaya dia menghindari belah. Tapi memang tergantung varietasnya. Kalau varietasnya misalkan Intanon itu jarang saya belah teman-teman. Pernah sih ada sekali, tapi cuma satu ya. Kalau yang lain bisa belah ya. Misalnya saya kemarin tuh Sweetnet 9 tuh belah-belah-belah ya. Si Amanda, Amanda ya, belah juga pernah ada ya. Karena saya gabung dengan Intanon soalnya. Nah, CA termasuk immobile, tidak bisa dipindah dari daun tua ke daun muda ya. Jadi gejala pertama muncul pada jaringan yang muda, ya, jaringan yang muda. Tapi daun muda menggulung atau tampak tidak normal. Hati-hati ya. Ini bisa kekurangan kalsium. Daun baru keriting, kecil, pertumbuhan terhambat. Nah, kadang muncul bercak nekrosis, coklat mati di tepi atau ujung daun. Nah, ini hati-hati ya, teman-teman. Dia juga ada bercak nekrosisnya ya. Coklat mati di ujung daun. Pertumbuhan pucuk terhenti, jadi dia agak terhenti ya. Batang mulai lemah dan mudah patah. Nah, hati-hati ya, batang mulai lemah dan mudah patah. Bunga rontok sebelum sempat menjadi buah. Bisa juga bunga rontok. Buah muda sering busuk pada ujung bawah, blossom and root. Nah, ini ya. Jaringan buah terasa berair, mudah pecah, kualitas jelek, kadang jaring buah tidak merata. Ya, nah, itu kalsium ya, teman-teman. Nah, penyebabnya bisa EC tinggi. Nah, EC tinggi ini hati-hati. Kalau EC tinggi, K-nya tinggi, C-nya kalah, teman-teman. Walaupun C-nya ada, tapi karena kita mau tinggiin K-nya, kita buat resep K-nya tinggi, ya C-nya. Jadi saya pernah buat itu K, rasio K sama CA itu tinggi, 2,3. Akibatnya si daun di sini, teman-teman. Pucuk daun terhenti, nggak bergerak, teman-teman. Pucuk daunnya berhenti. Pernah saya itu, teman-teman. Pucuk daunnya berhenti. Jadi kalsiumnya kurang. Kalsiumnya kurang, kalsiumnya kurang. Jadi pucuk daun terhenti teman-teman. Gak tumbuh-tumbuh lagi pucuk daunnya ya teman-teman. Ini terhenti. Jadi kalau teman-teman ada eh, pucuk daunnya di bawah atau di tengah itu muncul pucuk-pucuknya yang baru itu kalsiumnya oke teman-teman. Apalagi di atas ya. Saya pernah gak ada pucuknya bahkan di ujung pun diem aja gitu. Aduh. Makanya kalau rasio K per CA itu kalau bisa di dua aja. Maksimum dua. Jadi jangan sampai kalau teman-teman yang suka K-nya tinggi, jangan sampai 2,1, 2,3, 2,5. Bahkan saya 2,3 waktu itu. Gak bergerak teman-teman. Aduh. Saya mah merasa mengganti-ganti formula sering. Jadi saya tahu gitu. Ganti-ganti formula. Tapi risikonya hati-hati teman-teman. Kalau gagal amblas gitu ya. Kemudian kelembaban terlalu tinggi ya. Jadi transpirasinya rendah. Jadi udara sehingga CA sulit masuk ke jaringan muda buah. Kelembaban terlalu tinggi. Ya. Kemudian terlalu asam. Nah kalau asam itu maka CA itu nggak bisa terserap ya. Terlalu asam. Makanya pH itu 5,5 sampai 6. Kalau tanah 5,5 sampai 6,5. Kalau di hidroponik 5,5 sampai 6. Kemarin tuh ada juga yang mengalami magnesiumnya kurang. Magnesiumnya kok pH-nya berapa, Pak? pH-nya 7,5. Wassalam, saya bilang. Belajarnya sudah 5,5 sampai 6. Semua literatur hidroponik itu melon 5,5 sampai 6. Saya udah baca berapa literatur itu ya. 7,5. Wassalam, saya bilang. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman si pH-nya nggak dijaga, tiba-tiba ada masalah. Biasanya teman-teman suhu. Jadi dia sharingnya. Ini kenapa? Ah, cek pH-nya Pak. Gitu. pH-nya 4. Aduh, pH-nya 4. Wassalam. Gitu. Ya teman-teman tolong dijaga pH-nya ya. Ya. Oke, CA itu ya teman-teman. Jadi tadi sekali lagi kalau, nah ini kalau
Blossom and Road ya, teman-teman. Retak, ya. Lah ya, ada hubungannya sama kalsium. Walaupun ada lagi yang lain, faktor lain, entah itu kelembabannya tadi ya, kelembabannya terlalu tinggi ya, sehingga Ca sulit masuk ke jaringan muda ya, karena airnya terlalu banyak ya. Nah itu tuh kenapa kenapa dia Ca-nya, kenapa belah kekurangan Ca? Kok bisa kekurangan Ca? Airnya terlalu banyak kita kasih ya pada saat pematangan itu hanya. Jadi gini teman-teman, sebelum dia panen, terutama yang apa, yang jari, yang kulit tipis ya, atau kulit tipis honey glue, yang kuning itu golden Alisa Kinanti ya, Sweetnet 9. Sebelum panen itu airnya jangan dibanyakin, dikurangi airnya. Karena air tinggi, kelembab, Ca nggak bisa naik. Jelas ya? Jelas. Jelas ya, teman-teman? Itu ya Ca ya. NPK Ca. MG sekarang. MG. Nah, MG gampang. Kelihatan gini nih, MG. Udah MG ya. Lihat nih. Papan ini kenapa MG? Ini langsung. Daun klorosis interveinal. Di bawah daun tua MG. Ya. Bahkan sampai nekrotik. Sampai jaringannya bisa mati. Ya. Pertama-tama gini teman-teman. Belum 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 nekrotik. Ya, belum mati jaringannya. Gini ini. Ya, tapi ininya hijau. Apa? Daun tua duluan, daun tua ya, daun tua. Udah itu mah gampang ya. Gejala kekurangan magnesium dapat dengan mudah tertukar karena mirip dengan gejala keracunan mangan atau kena penyakit jamur ya. Oh ini kena penyakit jamur atau itu bisa juga ada virus ya, ada eh, virus kuning ya atau Gemini ya, yang hampir sama seperti magnesium ya. Tapi dia nggak di bawah aja, di tengah juga ada, atau agak-agak di atas. Itu bukan magnesium ya, bukan magnesium. Pasokan magnesium yang teratur dibutuhkan sepanjang masa hidup tanaman. Penyerapan magnesium dapat terhambat oleh oleh NH4, oleh kalsium ya. Kalau kalsiumnya tinggi, K-nya tinggi ya. Oleh karena itu, perhatian khusus diperlukan untuk memastikan keseimbangan pasokan magnesium, kalium, dan kalsium. Makanya ada rasio K sama Mg, ada rasio rasio Ca sama Mg ya, teman-teman. Supaya apa? Supaya nggak kebanyakan tuh. Jadi kalau kita udah tahu rasionya, si K-nya naik, Mg naik, si Ca-nya naik, Mg juga naik gitu ya. Kita tahu rasionya. Jadi menghindari terjadinya si K-nya naik, Mg-nya terdesak ya. Jadi Mg-nya nggak bisa diserap karena K-nya tinggi, terlalu tinggi atau Ca-nya terlalu tinggi. Gitu ya. Ini gampang, gampang. Itu magnesium, NPK, MgS, sulfur. Nah, sulfur termasuk relatif immobile. Tidak mudah dipindahkan dari daun tua ke muda, tapi bisa. Ya, dia relatif immobile, agak-agak immobile gitu ya. Gejala pertama muncul di daun muda. Nah, daun mudanya menguning secara merata ya kalau sulfur. Berbeda dengan N. Kalau N di daun tua, kalau sulfur di daun muda, itu bedanya ya teman-teman. Pertumbuhan daun kecil, tipis, agak kaku, ya. Batang nipis, kurus, ya. Jumlah bunga juga kurang, buah juga cenderung kecil, rasanya kurang manis, sulfur lah. Tapi sulfur jarang sih ya, kurang sulfur ya, jarang ya teman-teman. Tapi perlu kita tahu juga seperti ini, daun kuning, ya, atau kadang keputihan, eh, tulang daun tetap hijau, ya. Tulang daun tetap hijau. Enggak juga sih kalau gambar ya. Dia mirip dengan N, tapi N di daun tua, dia di daun muda ya. Ada bercak-bercak, kadang ada bercak-bercak di tepinya gitu. Saya belum pernah ngalamin nih, belum pernah ngelihat, oh ini kekurangan sulfur, belum saya. Saya baru magnesium, kalium, ya potasium kalau daun itu potasium ya. Saya pernah karena saya pakai Venturi kan, penyerapan AB mixnya itu. Nah, nggak seimbang tuh teman-teman. Jadi si B-nya tuh kurang, kurang terus. Akibatnya bunganya gugur semua, teman-teman. Gugur semua, kurangan P. Wah, udah di 15 aja masih gugur. P-nya kurang ya. SOKS, udah MGS, kita masuk ke mikronya. Mikronya besi ya, besi.
Nah, kalau besi karena dia immobile maka dia akan di daun muda dulu. Gejalanya muncul pada daun muda atau pucuk besi itu ya. Jadi dia mengalami klorosis interveinal ya. Jadi si urat daunnya jaringan di antara urat daun menguning tapi urat daunnya tetap hijau ya. Daun pucuk tampak pucat, daun pucuknya pucat ya. Jika parah seluruh daun muda bisa menjadi hampir putih ya. Jadi emang hampir putih. Pertumbuhan pucuk terhambat, menjadi kecil dan rapuh. Dalam kasus berat, pucuk bisa mati sehingga tanaman berhenti tumbuh. Fotosintesis berkurang drastis karena klorosis. Iya jelas ya, jelas. Pokoknya kalau buah kalau nggak kalau besi, kekurangan besi ya buah juga nanti kena juga ya. Oleh karena itu makanya bisa terjadi nih pH larutan atau media terlalu tinggi. Jadi kalau pH-nya terlalu tinggi, Fe berubah menjadi bentuk tidak tersedia. Jadi maksudnya Fe-nya jadi nggak bisa terserap ya. Nih, ini contohnya gini ya. Kalau teman-teman pakai Fe-nya itu eta, E, E, D, T, A, ya, itu cuma sampai pH-nya cuma 6. Terus teman-teman pH-nya 6,5 atau sampai 7. Maka si besi yang eta itu tidak terserap. Tidak terserap. Kekurangan Fe itu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pakai EDH itu masih bisa. Kalau masih 7. Ya, 7 masih bisa. Tapi kalau yang ETA nggak bisa. Kalau Vitaflex, Vitaflex itu DTPA. D, D, DP, DPTA, DTPA ya. Pokoknya itu DPTA ya. Nah itu bisa juga. 7 masih bisa. Masih aman. Jadi kalau pakai Vitaflex ada besinya kan. Itu bisa aman, lebih aman. Ya teman-teman ya. Kalau misalkan tiba-tiba pH saya jadi 6,5 atau 6,8 itu aman. Tapi kalau pakai ETA, ETA teman-teman ya, yang warna coklat itu kalau dia kelebihan dia nggak akan keserap tuh. Makanya nanti kekurangan besi ya. 6,5. Kalau ini 6. Kalau di itu 6 iya 6,5. 6,5 batasnya itu ETA, besi ETA ya. Kemudian terlalu banyak kalsium fosfor ya juga bisa mengikat Fe ya. Jadi Fe-nya nggak terserap. Ya. Kondisi tanam tergenang atau air resi buruk ya juga menurunkan ketersediaan Fe. Gitu ya teman-teman. Hati-hati. Hati-hatinya tuh kalau teman-teman menggunakan ETA itu hati-hati sama pH ya. Nggak boleh lebih dari 6,5. Bahkan 6, lebih dari 6 itu udah berkurang tuh. Jadi batasnya tuh 6. Jadi kalau 6,1, 2, 3, 4, 5 itu hilang udah. Itu berkurang 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 6,5 hilang tidak terserap. Kemudian besi 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 habis besi boron lah, boron. Nah, boron itu gejalanya dia tidak bergerak ya dalam tanaman. Gejala defisiensi muncul sebagai pertumbuhan abnormal pada daun termuda. Jadi daun termudanya abnormal ya. Sementara pertumbuhan terminal menjadi terhambat dan mati. Akarnya seringkali pendek dan tumpul, tidak seperti kebanyakan defisiensi hara yang biasanya menunjukkan gejala seragam di seluruh tanaman. Gejala boron bisa acak dalam suatu tanaman. Dan bisa acak. Daun lebih kecil, mungkin menggulung, menguning dari area marginal di antara urat daun menuju ke tengah. Daun termuda menunjukkan nekrotik. Dia daun mudanya udah nekrotik ya. Nekrotik itu tadi udah mati ya. Ada kematian sel ya. Batang dapat retak, ya. Tanaman kerdil, ya. Titik tumbuh mati, pembungaan dan pembentukan buah buruk, buah terdistrosi dengan lapisan kulit yang buruk. Ya. Gitu ya teman-teman. Nah, dia terjadi karena kadar air tanah terlalu tinggi atau ke dalam kondisi pH yang tinggi. Jadi kalau pH-nya tinggi, basa, maka si boron tuh kurang bagus ya, kurang bisa terserap. Dan nitrogen tinggi juga, kalsium tinggi juga dia boron, jadi nggak terserap. Hati-hati ya teman-teman. Boron ini penting, sangat penting. Terutama dalam masa pembungaan, pemanisan buah, pembesaran buah ya. Itu boronnya. Nextnya, mangan ini teman-teman ya. Klorosis intervenal hampir sama dengan si magnesium, hampir sama ya. Dan tapi dia daun muda. Kalau si apa namanya si magnesium itu daun tua ya, gitu ya. Ada juga bercak kecil nekrotik ya, bercak-bercak kecil nekrotik seperti ini nih, nekrotik, nekrotik, nekrotik ya. Ya, ada juga nekrosis ya. Pada tahap lanjut baru muncul coklat kehitaman kalau dia udah parah ya. Pertumbuhan terhambat, gangguan pembentukan buah, buahnya bisa lebih kecil ya.
Nah, penyebabnya itu pH terlalu tinggi, teman-teman, pH ya. Kemudian Fe dan Seng terlalu tinggi juga ya. Jadi ada antagonis ya, antagonis. Hati-hati Fe dan Seng tinggi, maka si mangan itu tidak terserap. Jadi ini hampir sama dengan magnesium ya. Media terlalu basah, jadi terlalu tinggi pH-nya ya. Misalkan pakai kokopit bekas, hati-hati ya, pH-nya tinggi. Atau selalu selalu sering pakai dolomit, kasih dolomit, kasih dolomit. Jadi pH tinggi, maka mangannya kena. Ya. Nah, perbedaan mangan sama magnesium, teman-teman, bisa dilihat nih, teman-teman. Kalau magnesium daun yang kena itu tua dulu, mangan itu muda. Ya. Korosinya pada daun tua, kalau ini pada daun muda, lebih lebih pucat halus ya. Kemudian nekrosis, semua nekrosis, tapi di sini bercak-bercak kecil ya. Kemudian bentuk daun menggulung ke atas jika parah, tapi kalau mangan tetap rata ya, tapi lebih kecil. Pertumbuhan terhambat sama ya. Nah, penyebab umum kalau Mg kan antagonis sama K sama Ca. Kalau ini pH tinggi, dia bisa parah sama Mn-nya tidak bisa diserap ya. Kalau pH terlalu tinggi, dia antagonis sama besi dan seng. Gitu ya teman-teman ya. Itu bedanya ya. Jadi kadang kelihatan. Tapi kalau udah tahu kita, oh ini di bawah pasti magnesium. Oh di atas pasti dia mangan. Gitu ya. Kalau magnesium sama fosfor, nah ini juga sama. Defisiensi magnesium sama fosfor. Bedanya apa? Bedanya magnesium sama fosfor. Nah, magnesium sama fosfor itu, kalau magnesium, dia daun tua sama ya. Ini juga sama daun tua. Gejalanya in- interveinal. Tapi kalau si fosfor itu daunnya tampak agak lebih gelap ya, bahkan bisa warna ungu. Itu aja bedanya fosfor sama magnesium ya. Menguning sama dia warnanya agak keunguan. Ini saya ambil dari eh, Chat GPT ya kalau ini gambarnya. Ya. Saya cari-cari nggak dapet dapet ya. Kemudian dia ada warna ungunya ya. Gitu aja teman-teman ya bedanya ya. Kemudian buah lebih kecil ya oke lah buah kecil ya. Hampir sama lah kalau ke buah itu hampir sama. Nah, ini kan tadi kalau magnesium tuh karena K-nya tinggi atau Ca tinggi. Kalau ini sangat basah, tanah dingin, sangat basah maksudnya dia asap pH-nya tuh dari 7 ke atas, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, itu fosfor kena. Ya, teman-teman. Itu bedanya sama magnesium. Dari sisi warnanya daunnya ya nanti. Tuh, mangan sudah, Ca sudah, molybdenum sudah. Terakhir ini, molybdenum ya. Molybdenum itu hampir sering digambarkan sebagai penyakit kuning ya, mirip-mirip penyakit kuning ya. Daun lebih tua, klorosis intervenial, muncul tepi nekrotik ya, tepi nekrotik, bercak-bercak keputihan kecil, mungkin muncul pada helaian daun. Daun menjadi kerdil dan bentuknya tidak beraturan jika parah ya. Tapi daun agak menggulung dan daun mati. Pembentukan buah berkurang. Oke, pastilah kalau pokoknya kekurangan boron segala macam, fosfor pasti daunnya buahnya kecil ya parah. Nah, ini nih, melon sensitif terhadap defisiensi molybdenum. Hati-hati ya. Defisiensi lebih umum terjadi pada tanah asam. Jadi kalau pH-nya kurang dari 4,5, itu akan bermasalah. Molybdenum jadi tidak tersedia. Kebalikan dari FeMn seng ya, yang justru lebih larut pada pH rendah. Kalau pH rendah, molybdenumnya masalah. Ya, itu ya. Itu aja teman-teman. Jadi ada bintik-bintik tidak beraturan ya. Bercak-bercak putih ya di sini. Nah, ini molybdenum. Itu aja teman-temannya gitu. Eh, Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Nah ini sekali lagi ini kalium seperti ini, fosfor itu ya seperti ini, magnesium ya, kalsium ya, dan sulfur. Kalau kalsium sih jarang ke daun ya teman-teman. Kebanyakan tuh kenanya buah ya. Oke itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa teman-teman tolong yang nggak keberatan ya, subscribe. Ya. Biar saya target saya 10.000 ya teman-teman, baru 7 ribuan. Atau bisa dibantu ya biar saya semangat lagi. Itu aja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.